dalam rangka untuk menyerap aspirasi dari masyarakat ya terkait dengan isu-isu yang berkembang terkait dengan perizinan yang saat ini sedang marak di Indonesia. Kemudian yang berikut bahwa kita di Kabupaten Sorong ini ya sesuai dengan ada surat permohonan dari PT Fajar Surya Persada bersama-sama dengan grup kelapa sawit itu akan masuk surat mereka itu ditujukan kepada Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Kemudian kami melihat itu sebagai suatu hal yang sangat penting. Akhirnya jangan sampai nanti kemudian hari nanti menjadi sorotan ataupun menjadi permasalahan di masyarakat nanti. Maka kami turun untuk bertemu dengan masyarakat, tapi juga dengan pemerintah daerah untuk bahkan juga distrik-distrik terkait dengan lokasi yang akan menjadi sasaran permintaan lahan tersebut. Ya, kemudian dari permohonan itu ya untuk ada dua, yang satu untuk PT Fajar Surya pertama itu meminta lokasinya itu 176 hektar itu untuk menjadi pusat industri terpadu untuk pangan. Kemudian yang berikut ada 5 perusahaan yang akan menyebar permohonan untuk mendapatkan lokasi untuk perkebunan kelapa sawit, yaitu PT Inti Kebun Sawit itu sebesar 18.425,78 hektar. Kemudian PT Inti Kebun Sejahtera itu 14.307,91 hektar. Kemudian PT Sorong Global Lestari 12.115,43 hektar. Kemudian PT Omni Makmur Subur 40.000 hektar dan PT Geraha Agri Indo Nusantara 13.797,51 hektar. Jadi ini ada dua, yang tadi yang di PT Fajar Surya Persada itu sekitar 176,34 hektar. Sedangkan untuk total 5 perusahaan yang tadi itu 98.824,92 hektar. Itu yang diajukan. Ya. Kemudian ya rencana investasi untuk perkebunan ini semua itu sekitar 24 triliun. Ya, rencana investasi dari perusahaan itu sekitar 24 triliun. Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi setelah kami lakukan tinjauan ke salah satu perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Sorong, khususnya di PT Inti Kebun Sejahtera di Modan. Di sana kami melihat bahwa dari perusahaan-perusahaan yang diajukan ini, salah satunya Kebun Sejahtera sudah mendapatkan lahan yang sekarang sudah dikelola, ya, yang sudah bekerja sekarang. Tentunya dari masyarakat ini juga ada berkembang isu bahwa ada yang menolak kebun kelapa sawit, ada juga yang menerima kebun kelapa sawit. Ya, ini yang kita akan nanti mendengar penjelasan dari masyarakat sebentar, bisa disampaikan kepada kita seperti itu. Ya, kemudian bahwa kami juga menemukan di lokasi atau di masyarakat terkait dengan persoalan lokasi yang ada dari PT Inti Kebun Sejahtera ini
waktu proses awalnya ini masuk di lahan transmigrasi, di daerah Modan dan juga daerah Purnia dan sekitarnya. Pengajuan ini kemudian sampai saat ini masyarakat punya lahan-lahan transmigrasi, lahan 1 maupun lahan 2, bahkan lahan 3 itu menjadi konsesi areal kelapa sawit. Kemudian bahwa kebun dari areal ini masyarakat punya sertifikat, itu ada yang menyerahkan, ada yang tidak menyerahkan, tapi itu hanya sifat fotokopi, bukan yang aslinya. Ya, kemudian perusahaan membuat sertifikat lagi, namanya sertifikat HGU di atas tanah yang sama, gitu, di atas tanah yang sama atau area yang sama. Nah, sehingga kami nanti dari kami bisa mendapatkan penjelasan lagi terkait dengan masalah HGU itu, ya. Kemudian bahwa yang kita khawatirkan jangan sampai nanti begitu PT Kebun Inti Sejahtera ini nanti bisa menjual sahamnya kepada pihak perusahaan yang lain. Ini bagaimana dengan masyarakat ini? Karena kasusnya sama, ini seperti yang di Klamono. Di Klamono itu mulai dari pertama kebun PT Inti Kebun Sejahtera, setelah itu HIPS, kemudian dialihkan ke PT Global, kemudian dari Global dipindahkan lagi ke PT yang sekarang ini Capitol Group, ya, PT Capitol Group. Nah, ini bagaimana dengan satu tanah adat yang masyarakat punya yang dijadikan sebagai HGU itu. Nah, itu. Nah, ini kemudian yang berikut bahwa yang kami temukan di sana juga bahwa tanah ini, ya, lahan masyarakat itu hanya dihargai dengan 1 hektar itu 1 bulan 100.000 rupiah, ya, 100.000 rupiah, gitu, ya. Ya, kemudian yang berikut yang kita lihat di sana, baik di perusahaan Capitol yang ada di Klamono maupun Kebun Inti Sejahtera di Modan, mungkin juga termasuk yang di Seget sekarang, ya, di dalam perusahaan itu dia menjadi pimpinan perusahaan atau karyawan dalam staf di sana, tidak ada satu pun orang asli Papua atau orang Melayu yang ada di situ. Dan ini sangat kita sayangkan, masa perusahaan ada di dalam, mereka punya wilayah adatnya, tapi satu pun tidak pernah dilibatkan menjadi karyawan permanen di perusahaan itu, ya. Bahkan itu semua dari luar yang masuk menjadi karyawan di situ. Ini kita sangat sayangkan, begitu. Jadi ini juga menjadi perhatian untuk dinas tenaga kerja, dinas teknis, untuk nanti bisa memperhatikan itu supaya, karena kita punya undang-undang otsus yang baru ini sekarang itu sudah mulai diperhatikan, bukan hanya di pemerintah daerah saja yang menyerap tenaga kerja 80-20, 80-nya orang asli Papua dan 20-nya bagi saudara kita yang dari luar, Nusantara. Di perusahaan juga pun demikian, harus menyerap tenaga kerja itu harus 80-20, itu harus diperhatikan oleh perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di daerah, gitu. Kemudian yang kami juga temukan adanya limbah, ya, limbah di perusahaan ini sangat memprihatinkan. Ini kita baru lihat di Modan, apalagi yang di Klamono yang sudah berjalan sudah sekian lama, paling lama. Itu bagaimana dengan limbahnya? Ya, kemarin kami kunjungi di sana, limbah cair yang ada di lokasi sana, ya, kami mendapat informasi bahwa beberapa waktu yang lalu ada yang meninggal karena tenggelam di dalam limbah itu, ya, masyarakat, ya, begitu. Kemudian yang berikut itu bahwa limbah yang padat yang ada, yang dari hasil
perasan, baik itu kulitnya maupun dengan tempurungnya, itu dibuat ditimbun saja di situ. Ya, nah ini yang menjadi perhatian kita. Kenapa perusahaan tidak membangun saja industri di sini yang untuk mengelola produk turunannya, supaya hasil ini dari limbah ini bisa dimanfaatkan di situ. Kemudian kita bisa mendapat nilai tambah, ya, kita bisa mendapat nilai tambah dari produksi itu, yang kemudian kita bisa pungut dengan pajak atau dengan retribusi, sehingga memberikan income bagi daerah ini, baik kabupaten ataupun di provinsi, seperti itu. Ya, kemudian yang berikut juga baik dari pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten, juga masyarakat adat, ya, kemudian kepala distrik terkait dengan rencana permohonan yang disampaikan oleh PT Fajar Surya Persada dengan beberapa perusahaan lain yang meminta lahan